Halo, mari belajar Mandarin. Dalam Mandarin, kita menggunakan bi untuk membandingkan satu hal dengan hal lainnya. 比较两个事物之间的差别时用比字句. Yang artinya adalah saat membandingkan perbedaan di antara dua hal menggunakan ekspresi bi. Bentuk yang pertama adalah menggunakan kata sifat. Susunannya adalah A, B, B, lalu diikuti kata sifat atau 形容词. Contoh, 电脑比手机大. Komputer lebih besar dari ponsel. Sebagai catatan, di depan kata sifat tidak ada kata keterangan 很、非常、真. 形容词前不能用副词 很、非常、真. Lalu bentuk yang kedua adalah membandingkan suatu kata kerja yang diikuti oleh objek. Susunannya adalah A, B, B, lalu diikuti kata kerja atau 动词, lalu diikuti oleh objeknya atau 宾词. Contoh, 他比我喜欢音乐. Dia lebih suka musik daripada aku. Atau dia lebih suka musik melebihi aku menyukai musik. Lalu apabila kata kerja ini diikuti oleh suatu keadaan atau keterangan sebuah hasil, bi bisa ditaruh sebelum kata kerja atau sebelum keterangan hasil atau keadaan tersebut. 如果动词带状态补语，比可以放在动词前，补语前。Contoh, 他比我跑得快. Dia berlari lebih cepat daripada aku. Itu untuk bi ditaruh sebelum kata kerja. Contoh yang kedua, 他跑得比我快. Bi ditaruh sebelum keterangan hasil. Meskipun pada umumnya keterangan hasil ditempatkan setelah kata kerja, tapi pada kasus ini bi dulu baru keterangan hasilnya, sehingga bukan 跑得快比 tetapi 跑得比我快. Selanjutnya adalah menyatakan perbedaan dengan perkiraan atau secara kira-kira. Jika perbedaan tidak besar, 差别不大, biasanya menggunakan ungkapan 一些 dan 一点. Contoh, 他比我跑得快一点. Dia berlari lebih cepat sedikit dari aku. Kemudian jika perbedaannya besar, biasanya menggunakan 多的多 dan 多了. Contoh, 电脑比手机大多了. Komputer jauh lebih besar dari ponsel. Selanjutnya adalah statement negatif dengan bentuk 没有. Bentuk pernyataan negatif dari pola A, B, B diikuti kata sifat adalah B 没有 A diikuti kata sifat tersebut, yang bisa diartikan secara harfiah B tidak se kata sifat A. Contoh, 电脑比手机大. Komputer lebih besar dari ponsel.
Artinya, ponsel lebih kecil dari komputer, sehingga bisa disimpulkan ponsel tidak sebesar komputer. Sehingga bisa dituliskan dengan Meiyo menjadi 手机没有电脑大. Ponsel tidak sebesar komputer. Selain menggunakan Meiyo, ada juga bentuk Bubi. Bubi ini memang bisa berarti tidak lebih dari, tapi ini akan dibahas di level berikutnya. Berikutnya, pola Yo Meiyo diikuti Cema atau Namo, diikuti kata sifat yang berarti sekata sifat atau tidak sekata sifat. Misalnya sebesar atau tidak sebesar. Biasanya Yo dipakai untuk bertanya. Contoh, Andi, Yo, Dilan, Cuma, Congming ma. Apakah Andi sama pintarnya dengan Dilan? Sedangkan Meiyo biasanya untuk menegasikan sesuatu atau menjawab pertanyaan tersebut. Contoh, Andi, Meiyo, Dilan, Namo, Congming. Andi tidak sama pintarnya dengan Dilan. Kalimat pertanyaan Bi dan Yo. Bi menanyakan lebih atau tidaknya. Contoh, Ni Bi Ta Gao Ma. Apakah kamu lebih tinggi dari dia? Artinya menanyakan lebih tinggi atau tidak. Biasanya jawabannya berupa lebih dari, menggunakan Bi, atau juga bisa berupa tidak sampai, menggunakan Meiyo. Misal lebih tinggi, lebih pendek, atau tidak setinggi. Lalu yang kedua, Yo, untuk menanyakan sampai atau tidaknya. Contoh, Ni Yo Ta Gao Ma. Apakah kamu setinggi dia atau sampai tinggi seperti dia? Untuk menanyakan setinggi atau tidak. Biasanya jawabannya berupa bisa sama tinggi atau tidak sama tinggi, bisa lebih tinggi atau lebih pendek. Berikutnya, untuk perbandingan bisa juga memakai kata keng yang artinya lebih dan cui, paling. 学校比我家大. Sekolah lebih besar dari rumahku. Lalu, 机场比学校更大. Bandara lebih besar lagi dari sekolah. Lalu, 机场最大. Bandaralah yang paling besar. Yang terakhir, menggunakan pelengkap spesifik perbandingan. Pelengkap atau keterangan spesifik ini ditaruh di belakang kata sifat dalam perbandingan menggunakan bi. Susunannya adalah A, B, B, diikuti kata sifat atau 形容词, diikuti kata bilangan atau 数量词. Contoh, 我比哥哥小3岁. Aku lebih kecil 3 tahun dari kakakku. Terima kasih sudah menonton.